Padang mahsyar adalah satu padang yang amat luas yang ada pada hari kebangkitan dan dikumpulkannya semua manusia untuk menjalani proses penghitungan, penimbangan, hisab, dan lain-lain hingga semua manusia masuk surga atau neraka. Gak ada yang tertinggal setelah itu. B. Kondisi manusia di padang mahsyar. Manusia dikiring ke padang mahsyar dengan bermacam-macam keadaan sesuai dengan amal mereka saat hidup di dunia. Ada yang merasakan penderitaan yang sangat karena matahari berada amat dekat dengan kepala mereka. Ada yang berjalan di atas keringat yang mencapai mata kaki mereka. Ada yang berjalan keringat jadi begitu panasnya, mengucur keringat sehingga membas sampai menggenang hingga sampai mata kaki. Ada yang berjalan di atas keringat, di atas genangan keringat yang mencapai lutut. Allah buat seperti masing-masing berbeda-beda. Ada yang berjalan di atas genangan keringat yang mencapai pinggangnya. Ada berjalan yang di atas genangan keringat yang hampir menenggelamkannya. Mereka dikiring dalam keadaan tidak mengenakan baju. Mereka hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, hingga tidak bisa mengenali siapa yang ada di kiri kanannya. Seorang saudara melupakan saudaranya, ibu dan ayahnya, dan siapapun yang pernah dikenalinya saat di dunia. Sudah tidak bisa mengenali karena begitu dahsyatnya di padang mahsyar. Orang kafir akan digiring dalam keadaan tuli, buta, dan bisu. Orang bertakwa akan digiring dalam keadaan terhormat dan dengan sebaik-baik keadaan. Baik, ini semua kabar itu dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Kesimpulan tadi itu. Di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, yakni urusan padang mahsyar, urusan amalnya, urusan dosa-dosanya. Urusan itu menyibukkan mereka sehingga tidak saling mengenal siapapun yang ada di kiri kanannya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Dalam surat Isra tadi disebutkan, kami akan mengumpulkan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam. Kami tambah lagi, setiap kali apinya mau padam akan tambah lagi nyalanya bagi mereka. Surat Maryam, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Yauma nahsyurul muttaqina. Hari itu kami akan menggiring orang-orang yang beriman. Kami akan kumpulkan orang beriman, orang bertakwa, menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang terhormat. Wufud itu pun rombongan. Jadi kalau wufud, Bani Fulan yang datang dengan terhormat itu. Rombongan, tamu. Nah, seperti jadi terhormat. Ashabul jannati yawma idzin khairu mustaqarra wa ahsanu ma qila. Para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ini ahli surga. Di padang mahsyar sudah terhormat. Dari hadis banyak. Kalau Rasulullah dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau Rasulullah SAW, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Rasulullah bersabda, sungguh kalian digiring dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tanpa khitan. Kemudian Rasulullah baca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, yaitu tanpa khitan, tanpa sehelai benang, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati.
sesungguhnya kami akan melaksanakan. Ini dikabarkan dan nanti akan terwujud bahwa kita semua akan dibangkitkan di badan kita tanpa ada sehelai benang pun. Hadis kedua an Aisyah radhiyallahu taala, dari Sayyidat Aisyah, hadis yang sudah kita baca tadi. Tidak perlu kita ulang bahwasanya Siti Aisyah sampai merasa ketakutan, malu. Dijawab bahwasanya keadaan lebih dahsyat dari itu. Keadaan orang di padang mahsyar. Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, di hari kiamat matahari didekatkan kepada makhluk, kepada manusia, hingga antar kepala manusia dengan matahari hanya 1 mil. Berkata Sulaiman bin Amir, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah itu 1 mil jarak? 1 mil jarak? Ada jarak 1 mil, 2 mil? Atau 1 mil itu adalah pegangan celak mata. Ada celak mata yang untuk milnya. Berarti pendek banget seperti atas, kalau bahasa sederhana sejengkal di atas kepalanya. Semuanya mungkin. Mil itu bisa mil ini. Biarpun mil yang mil kan pendek sekali. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan kemudian manusia digiring sesuai dengan amal mereka. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya mencapai lutut, ada yang keringatnya mencapai pinggang, ada pula yang keringatnya mencapai sampai membungkam mulutnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.